Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kita kembali dalam program Daily Comment bersama saya. Seperti biasanya, kita akan menjawab berbagai komen-komen curhat dari teman-teman khususnya di video-video di program Daily Comment Nah, ini kesempatan hari ini saya akan menjawab komen dari dua video Video pertama itu dari video yang kita posting kemarin video yang kita posting tanggal 15 September 2023, judulnya Sebab Amalanmu Gagal, Mantan Tetap Jadi Milik Orang Ketiga. Nah, satu video lagi yang juga akan saya jawab komen-komennya, judulnya Agar Amalan Meresap ke Diri Mantan dan Ia Jadi Jodohmu Selamanya. Juga kita posting tanggal 15 September 2023 atau kemarin Baik. Itu videonya Yang belum ditonton dulu. Dilihat yang lengkap dan jangan lupa dilihat iklannya Saya langsung ke pertanyaan kita Baik. Dari mana dulu ini? Oke. Terima kasih Pak Ustadz, mohon bantu doanya agar harapan saya segera dikabulkan oleh Allah. Amin, amin Semoga Allah mengabulkan. Amin, qabiltu, semoga Allah segerakan niat aku untuk kembali kepada suami. Amin. Saya doakan siapapun yang ingin kembali kepada suami, kepada istrinya, itu sesuatu yang sangat baik Apalagi kalau dalam pernikahan itu memang sudah ada anak-anak di sana Jadi yang paling utama saya pikir yang demikian untuk kemaslahatan masa depan anak-anak kita Baik, selanjutnya Qabiltu Ustadz, bantu doa saya Ustadz agar mantan segera kembali. Amin, terima kasih Qabiltu, Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih pencerahannya, semoga dimudahkan segala urusan dan jalan rezeki kita. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau saya mengamalkan amalan untuk dia pasti tak bisa fokus, mohon pencerahan agar bisa fokus Ya, jadi memang kalau tidak bisa fokus memang sulit karena arah energi itu akan mengalir seiring dengan fokus kita kepada orang yang kita tuju atau orang yang kita inginkan. Maka orang biasanya kalau memang sulit sekali untuk fokus, dia menggunakan foto ketika mengerjakan amalan tadi Kalau dia sulit untuk memunculkan citra atau bayangan mantan di dalam pikiran dia maka biasanya yang orang gunakan foto. Maka kemarin ada pertanyaan mana yang energinya lebih kuat ketika kita bisa fokus atau kita melihat kepada foto? Sebenarnya energinya yang lebih kuat dengan pikiran kita. Foto itu cuma alat bantu saja ketika memang kita sulit untuk fokus dan menghadirkan bayangan mantan di dalam pikiran kita Baik. Selanjutnya, amin ya Allah, semoga mantan istriku segera secepatnya kembali kepadaku dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin Jadi doa dari suami atau istri yang dikhianati itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Terus saya sampaikan hadis ini. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir,
Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat nanti. Bayangkan saja orang yang gemar maksiat, malas ibadah, dikhianati, terzolimi, doanya terkabul. Apalagi kalau kita rajin ibadah. Ya, nah karena itu kita mencoba mencari bantuan ke sana kemari agar mantan mau kembali kepada kita. Sebenarnya mantan untuk kembali kepada kita kan kuncinya ketekunan dan kemauan kita di dalam berdoa. Karena tadi doa dari suami atau dari istri yang dikhianati itu adalah doa yang terkabul. Asalkan mereka mau berdoa, maka insya Allah mereka akan bisa bersama kembali. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Sebentar, ini kok agak kecil WA-nya ya. Saya tak perbesar dulu layarnya. Ya Allah, semoga mantan istriku kembali kepadaku. Sudah 18 tahun kami berumah tangga, namun ada orang ketiga yang membuat ia selingkuh. Ya, sudah hampir 3 tahun kami berpisah. Kasihan anak-anak, walau kedua anakku tinggal bersamanya. Anak-anak sedih. Mohon doanya Pak Ustadz. Ya, agar kami bisa bersatu lagi dengan istri dan anak-anak, keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin, amin, amin ya. Kalau anak-anak sudah cukup besar ya, kan kalau sudah menikah 18 tahun, anak-anak sudah lumayan lah, itu mungkin usianya sudah 17-16 tahun ya. Ya, ajak juga anak-anak untuk bicara dari hati ke hati ya. Nanti anak-anak juga bisa membantu untuk bicara dengan ibunya. Nah, semoga kalau anak-anak juga ikut bicara di sana, ibunya akan lebih tersentuh ya. Jadi semakin banyak yang bisa membantu bicara kepada istri, saya pikir akan semakin baik hasilnya. Mungkin dengan kita dia tidak tersentuh, tetapi ketika anak-anaknya yang bicara, menginginkan orang tuanya untuk bersatu bersama kembali, itu kalau memang seorang ibu yang menyayangi anak ya, apalagi sekarang masih tinggal bersama dengan anak-anak, semoga hatinya bisa tersentuh. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga mantan pacar saya bisa kembali lagi kepada saya. Soalnya saya gak mau kehilangan dia Pak Ustadz. Tolong bantu agar dia mau balik lagi sama saya. Ya, jadi kalau memang nawaitu kita adalah untuk kembali menikah, insya Allah akan Allah mudahkan jalannya. Akan Allah berikan jalan. Ya. Tapi kalau baliknya cuma untuk pacaran-pacaran lagi, akan sulit itu. Tapi kalau kita memang berniatnya, nawaitu kita niatkan, balik bersama dia itu untuk menikah. Pernikahan itu adalah ibadah, maka insya Allah akan Allah berikan jalan, akan Allah mudahkan jalan kita dan dia untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Ya, baik, selanjutnya. Amin Pak Ustadz, tolong doanya biar istri saya cepat pulang lagi, bersatu lagi sama anak, dan tolong doanya kepada saudara-saudara yang senasib sama saya. Amin. Ya, nah, ini menariknya nih. Kita minta didoakan ya oleh teman-teman ya. Itu sesuatu yang baik ya, teman-teman yang senasib. Tapi ada satu doa yang kita mungkin lupa tuh. Kita kemana-mana minta didoakan. Padahal kalau kita mau mendoakan juga, tapi mendoakannya dengan cara rahasia, doa yang rahasia. Ya, maka doa kita kepada teman-teman yang senasib dengan kita itu akan terkabul dan kita pun akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kita berdoa agar mereka bisa kembali dengan mantannya lagi, maka insya Allah mantannya akan kembali kepada mereka dan kita pun mendapatkan hal yang sama. Itu kalau kita mau mendoakan saudara-saudara kita yang senasib dengan kita. Jadi tidak cuma kita yang minta didoakan, tetapi kita juga mendoakan mereka dengan rahasia tanpa mereka mengetahui kalau mereka kita doakan. Ya, itu adalah doa yang luar biasa
mustajabnya, doa yang akan menggerakkan malaikat-malaikat juga untuk ikut berdoa untuk kita dan mengaminkan doa-doa kita. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang mustajab. Di sekelilingnya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Ya, jadi ini berdoa yang rahasia. Ya, jadi ketika kita berdoa yang rahasia seperti ini tanpa orang-orang yang kita doakan harus tahu, itu adalah tanda bahwa para malaikat juga ikut mendoakan agar kita mendapatkan kebaikan seperti apa yang kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang senasib dengan kita tadi, ya. Nah, jadi begitu ya, kalau kita baca tuh di komen-komen, kok banyak yang senasib dengan saya, doakan mereka. Ya, tapi berdoanya enggak usah cerita-cerita. Berdoanya yang rahasia. Semoga mereka bisa kembali bersama dengan orang yang mereka cintai. Insya Allah, orang yang kita cintai, mantan, juga akan kembali kepada kita. Amin. Ya. Baik, selanjutnya. Ya Allah, semoga amalanku terkabul. Amin ya. Pak Ustadz, tolong doakan saya, suami saya pergi entah kemana, tidak pamit. Amin, semoga Allah gerakkan dia untuk kembali ya. Qabiltu ya Allah, semoga suamiku dibukakan hati untuk pulang kembali kepadaku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, itu dari video yang agar amalan meresap ke diri mantan dan ia jadi jodohmu selamanya ya. Saya lanjutkan ke komen selanjutnya ya, dari video yang daily comment. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz, semoga istriku segera kembali, minta rujuk dan keluarga kecil kami bisa kembali bersama lagi. Amin. Semoga Allah persatukan kembali dengan istri yang dicintai, bisa melanjutkan rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum Ustadz, saya lagi mengamalkan amalan yang pakai air. Mohon doanya Ustadz agar niat baik saya bisa terwujud. Amin. Ya. Nah, jadi amalan itu ya, apakah amalan jarak jauh, ataukah kita menggunakan media air, ataukah kita menggunakan media garam, dan seterusnya ya. Kunci terkabulnya sebuah amalan itu yang pertama kita mengerjakannya dengan tekun ya. Jadi walaupun amalan kita itu tidak banyak-banyak seperti yang lain ya. Kita mengerjakan amalan itu 15 menit sekali kita mengerjakan amalan. Kalau yang lain ada sampai 2 sampai 3 jam. Ya. Jadi kita mengerjakannya dengan tekun, itu kuncinya yang pertama. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus walaupun itu sedikit. Jadi tekun ya. Yang kedua, keyakinan. Kita yakin bahwa amalan ini akan terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, jadi kita yakin bahwa amalan kita ini, doa kita ini akan terkabul. Yang ketiga, sabar ya. Artinya apa?
orang yang mengatakan, kok saya sudah berdoa, kok saya sudah mengerjakan amalan, ya, tidak terkabul juga. Nah, itu adalah tanda tertolaknya atau tidak terkabulnya sebuah amalan. Ya, karena itu sabar. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Itu orang-orang yang tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa adalah sebab tertolaknya sebuah doa, sebab tidak berhasilnya sebuah amalan. Sifat tergesa-gesa. Karena itu, sabar di dalam berdoa, di dalam mengerjakan amalan. Itu 3 kunci keberhasilan sebuah amalan dan juga sebuah doa. Ya. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz, semoga istriku segera kembali. Oke, oh ini sudah tadi ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan saya yang saya kirimkan tentang surat Yasin ya. Dengan kembalinya mantan, saya niat ibadah untuk menikah dengan mantan karena saya masih mencintainya Pak Ustadz. Bantu doanya Pak Ustadz agar mantan bisa normal kembali kepada saya. Amin ya, semoga Allah kembalikan mantan seperti mantan yang kita cintai dulu. Allah datangkan mantan ya dalam keadaan mantan yang lebih baik lagi, mencintai kita, lebih setia kepada kita, dan Allah jadikan mantan sebagai jodoh kita selamanya dunia akhirat. Amin. Baik, saya pikir itu ya yang bisa saya jawab dari 2 video. Semoga bermanfaat ya. Terus semangat ya berdoanya. Terus semangat juga bekerja. Kita sering membahas bahwa mantan akan kembali ketika melihat betapa suksesnya kita, betapa kerennya kita. Nah, itu mantan rasa ingin tahunya kepada kita akan meningkat kembali. Karena itu kerja keras ya, terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dan semoga doa-doa kita agar mantan menjadi jodoh kita bisa terkabul ya. Amin. Terus tonton video-video di channel kesayangan kita ini. Yang mau segera dijawab curhat-curhatnya silahkan komen ya di video ini. Insya Allah semoga besok bisa segera kita jawab ya. Tonton lengkap videonya, juga tonton lengkap iklannya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.